Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat ya. Hari ini aku mau sharing lagi kegiatan harianku, kegiatan sebagai seorang ibu rumah tangga yang full di rumah teman-teman. Kali ini sambil mengerjakan pekerjaan rumah, aku juga sambil mau bercerita dan menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya. Pertanyaannya ini kalau aku perhatikan pertanyaan yang paling sering ditanyakan meskipun berbeda orang gitu teman-teman. Pertanyaannya lebih ke memastikan apakah aku dulu pernah mengalaminya juga gitu ya. Dan selalu diakhiri dengan pertanyaan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya aku menjawab, maksudnya membuka notifikasi gitu ya teman-teman, pada saat lagi membuka notifikasi dari YouTube Studio ataupun YouTube channel YouTubeku, biasanya aku langsung menjawab teman-teman, karena aku tahu ya rasanya seperti apa, bagaimana gitu ya kepanikan kita, atau kita ingin sekali memastikan orang itu pernah nggak ya mengalami yang aku alami ini, atau apa penyakitku ini berbeda gitu ya teman-teman. Jadi ini dia ya teman-teman, ada sekitar kurang lebih mungkin ada 5 pertanyaan yang paling tersering gitu ya ditanyakan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama itu, dada berdebar-debar, kemudian di bagian dada itu sakit tembus ke belakang, bahkan ada nyeri gitu teman-teman. Yang kedua, napas sesak. Napas itu seperti hanya sampai di dada dan tidak plong. Bahkan misalnya dalam keadaan kaget, kadang langsung sesak napas, kemudian ada rasa nyeri gitu teman-teman. Dan ini masih tentang napas ya. Kemudian susah untuk tidak bisa berolahraga karena bahkan tidak bisa berdiri atau susah berdiri gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tenggorokan mengganjal, ada sensasi panas di tenggorokan. Keempat, hidung tersumbat. Kemudian yang kelima, mata buram. Dari kurang lebih dari kelima pertanyaan tadi itu paling sering ditanyakan teman-teman. Dan jawabanku, semua dari semua pertanyaan itu semuanya aku pernah mengalami teman-teman ya. Dan itu masuk dalam sensasi asam lambung teman-teman. Itu termasuk dari GERD gitu ya. Kenapa gitu ya kita mengalami dada berdebar, kemudian napas sesak, kemudian rasanya tidak plong kalau saat bernapas, kemudian tenggorokan mengganjal, hidung tersumbat, kemudian mata juga buram gitu ya. Itu semua benar-benar murni dari asam lambung ya teman-teman. Tapi untuk sebelumnya teman-teman juga harus pastikan dulu ya. Kalian boleh konsultasi dulu ke tenaga ahli, misalnya ke dokter gitu ya teman-teman. Kalau memang kalian mengalami riwayat asam lambung, bahkan ada GERD, kemudian ada juga anxiety-nya atau gangguan kecemasan gitu ya teman-teman, itu berarti yang kalian rasakan itu benar-benar dari asam lambung gitu teman-teman. Jadi kalian jangan panik gitu ya, jangan takut, jangan cemas, itu benar-benar dari asam lambung. Karena semakin teman-teman itu merasa takut, itu tidak akan berhenti sensasi itu. Bahkan akan semakin parah, mungkin lebih lama gitu teman-teman. Sensasi asam lambung itu sangat banyak ya teman-teman. Kalau misalnya ada salah satunya teman-teman itu mengalami tapi aku tidak mengalami, bukan berarti
teman-teman itu berbeda gitu ya. Wah, teman-teman ini berarti mengalami sakit yang lebih parah gitu. Bukan ya teman-teman. Yang pasti kalian pastikan dulu kalian itu benar-benar memang mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan gitu ya. Ada juga gangguan kecemasannya. Kalau aku ya, untuk menetralkan asam lambungnya itu, cara aku menyembuhkannya, yang pertama aku memang minum obat dokter, dan berulang kali aku selalu mengatakan aku tidak konsul ke dokter penyakit dalam ya. Aku tidak konsul ke dokter spesialis, aku hanya konsul ke dokter umum di IGD. Dan itu beberapa kali aku lakukan, bahkan subuh-subuh juga aku biasanya konsultasi gitu teman-teman. Obatnya itu obat asam lambung dan aku tidak bisa merekomendasikan gitu ya obatnya itu apa nama mereknya. Yang lebih berhak itu adalah dokter ya, resep dari dokter langsung. Bahkan aku juga pernah minum obat pelapis asam lambung. Kemudian aku minum air kunyit teman-teman. Air kunyitnya itu aku minum pada saat lambungku masih dalam keadaan kosong, biasanya di pagi hari gitu teman-teman. Selanjutnya aku mengubah pola makanku. Makannya itu sering tapi sedikit. Kemudian aku juga memperhatikan apa yang aku makan dan aku minum. Yang pasti aku menghindari pantangan-pantangan yang bisa membuat asam lambung kita itu jadi meningkat gitu teman-teman. Bahkan bisa memicu asam lambung gitu ya. Seperti misalnya minum kopi atau minum teh, kemudian makan makanan yang pedas, asam berlemak, itu bisa memicu asam lambung kita. Jadi dihindari dulu teman-teman. Kemudian tidurnya juga harus benar-benar dijaga gitu ya. Jangan sampai kita itu kurang istirahat, jangan bergadang malam hari. Kemudian kalau misalnya saat cuaca dingin, usahakan kita harus selalu menghangatkan tubuh kita dengan memakai pakaian yang hangat gitu ya. Kemudian minum air hangat juga boleh teman-teman. Dan pola pikirnya itu yang lebih penting juga teman-teman, sangat penting bahkan ya. Kita hindari pikiran-pikiran kita yang bisa membuat kita itu jadi berpikir negatif, bahkan stres gitu teman-teman. Sebisa mungkin kita jaga gitu ya pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang bisa memicu kita jadi overthinking gitu ya teman-teman. Kemudian kita jadi stres, bahkan akhirnya mengakibatkan asam lambung kita itu jadi meningkat dan memproduksi gas lambung yang berlebih lagi gitu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aku pernah mengalaminya dan aku berusaha menyembuhkannya dengan cara-cara yang sudah aku sebutkan tadi. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Dan terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika kurang berkenan, jika ada salah-salah kata. Dan mohon dukungannya juga buat teman-teman. Semoga aku tetap bisa semangat buat videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Semangat ya.